Pernah nggak sih Anda pas lagi di acara gitu, pegang minuman, tapi tiba-tiba blank, bingung mau ngomong apa? Pasti rasanya nggak enak banget kan? Iya, awkward gitu ya rasanya. Nah, kali ini kita mau bedah nih, gimana caranya biar Anda tuh selalu punya bahan obrolan yang menarik. Kita ambil dari buku Lael Lowndes, How to Talk to Anyone. Sip, Jadi misinya, kita cari cara praktis biar obrolan tuh hidup terus, nggak garing. betul banget. Buku ini tuh isinya banyak trik komunikasi ya. Dan salah satu yang paling oke menurut saya itu soal gimana caranya biar nggak pernah mati gaya pas ngobrol. Ini bukan cuma basa-basi loh ya, tapi lebih ke gimana membangun koneksi biar lebih nyambung sama orang lain. Oke. Mari kita mulai dari trik yang kayaknya paling gampang dicoba nih. Teknik 23, ya. Cara agar selalu punya sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Kuncinya ternyata persiapan singkat aja. Persis, gampang banget kok ini. Jadi tekniknya tuh nyaranin gini, sempatin dikit aja dengerin atau baca berita terbaru. Sesaat sebelum Anda berangkat ke acara atau ketemu orang. Oh gitu ya. Kenapa harus berita? Nah, kenapa? Karena berita terkini tuh entah soal dunia, tren baru, atau bahkan kejadian di sekitar kita aja, itu jadi bahan yang relevan. Banyak orang kemungkinan tahu atau paling nggak nyambung lah kalau diajak ngobrolin. Jadi kayak amunisi gitu. Wah, menarik ya. Jadi kayak punya contekan topik gitu ya. Biar nggak kosong-kosong amat pas mulai ngobrol. Tepat. Punya modal awal lah istilahnya. Tapi, sebentar. Kenapa? Mungkin ada yang mikir, wah kalau topiknya sensitif gimana? Gitu kan? Nah iya juga ya. Bisa jadi malah jadi debat kusir atau bikin nggak nyaman. Itu poin bagus. Tentu kita mesti pinter-pinter milih topik beritanya ya. Cari yang umum aja, yang ringan. Tapi, manfaat utamanya itu, Anda jadi kelihatan aware. Kelihatan ngikutin perkembangan gitu. Di buku ini bahkan ada contohnya loh. Ada pebisnis wanita namanya Sydney Biddle Barrows. Dia itu sampai mewajibkan stafnya baca koran kayak New York Times gitu sebelum ketemu klien. Oh ya? Terus hasilnya gimana? Hasilnya, klien-kliennya sering muji stafnya. Katanya, wah ini perempuan-perempuan cerdas, asik diajak ngobrol, dan bisnisnya dia jadi makin maju. Ini nunjukin kalau kelihatan tahu perkembangan itu punya nilai lebih, bukan cuma buat obrolan ringan. Jadi bisa nambah persepsi orang ke kita juga ya? Oke, saya paham. Jadi berita ini semacam solusi instan gitu ya buat jaga-jaga biar nggak kehabisan bahan. Bisa dibilang gitu, solusi cepat. Tapi, kan kalau mau obrolan yang lebih dalam, lebih kaya, nggak cuma ngandelin berita aja dong. Saya ingat di buku ini ada ide lain juga, kayak scramble therapy, yang nyoba hal baru tiap bulan itu. Betul, teknik hashtag 38. Sama satu lagi, read the Rex, baca majalah atau apa gitu yang sesuai sama minat lawan bicara kita. Teknik hashtag 41 ya. Iya, benar. Nah, gimana tuh kedua teknik ini melengkapi si persiapan berita tadi? Bisa dijelasin dikit nggak? Oke, gini. Kalau berita itu kan ngasih bahan yang sifatnya topikal, yang lagi hangat dibicarakan, instan lah. Nah, kalau scramble therapy itu lebih ke nambahin cerita unik dari pengalaman pribadi Anda. Coba hal baru, entah itu ikut kursus apa, jalan-jalan ke tempat nggak biasa, apa aja lah. Itu otomatis bikin Anda punya cerita orisinal. Cerita yang nggak semua orang punya. Oh, jadi lebih personal ya? Betul. Sementara kalau Read Their Rags itu fokusnya lebih ke empati dan koneksi. Jadi, kita berusaha paham minat spesifik orang lain lewat apa yang mereka baca atau suka. Ini nunjukin kalau kita tuh peduli, berusaha cari common ground yang lebih dalam. Jadi nggak cuma ngomongin diri sendiri atau topik umum aja? Iya, jadi kalau berita itu ngasih keluasan topik, dua teknik ini ngasih kedalaman, gitu kira-kira. Oke. Jadi ini kombinasi ya? Persiapan cepat pakai berita buat buka pintu obrolan, Iya. terus diperkaya sama pengalaman pribadi dari scramble therapy dan pemahaman minat orang lain dari Read Their Rags buat bikin obrolannya lebih berisi dan bermakna. Nah, Anda udah nangkep banget intinya. Persiapan ketemu sama pengembangan diri yang jalan terus. Jadi bukan cuma soal tahu banyak hal, tapi gimana caranya kita bisa nyambungin itu semua ke orang yang lagi kita ajak ngobrol. Ingat kan di awal buku juga disinggung, orang sukses itu jago bangun jaringan, dan percakapan berkualitas itu salah satu kuncinya. Sip. Jadi kesimpulan praktis buat Anda di rumah nih. Kalau butuh solusi cepat biar nggak mati gaya pas ngobrol, coba deh intip berita terbaru sebelum pergi. Gak usah lama-lama.
Betul. Tapi, kalau mau obrolan yang lebih ngena, lebih berkesan dalam jangka panjang, ya harus mau terus belajar hal baru, kumpulin pengalaman, dan yang penting, tunjukin minat yang tulus ke dunia orang lain. Oke, sebagai penutup nih ya, mungkin ada satu hal lagi buat Anda renungkan. Apa tuh? Gimana kalau ternyata jadi menarik itu bukan cuma soal apa yang Anda omongin, tapi juga soal gimana cara Anda dengerin orang lain, bikin mereka merasa didengerin gitu. Menarik. Mungkin kemampuan mengamati, merespons dengan intuisi, kayak kepekaan sosial atau naluri tajam yang di buku disebut horse sense itu, mungkin itu area lain yang bisa Anda eksplorasi selanjutnya. Wah, pemikiran yang bagus banget buat dibawa pulang. Oke deh, sekian dulu pembahasan kita kali ini ya.